Halo Sobat Tani, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan kenapa sih kita harus pakai water pump atau pompa air yang digunakan dalam ember atau akuarium ya. Biasanya itu kan kalau di akuarium atau di ember atau di kolam ya, itu ada yang pakai air water pump atau pompa air. Jadi begini teman-teman, penggunaan water pump atau pompa air ya di akuarium atau di ember atau di kolam sangat penting untuk menjaga kualitas air dan kesehatan eh, hewan yang ada di dalamnya. Misalnya ternak lele ya berarti, atau ikan ya, ya berarti bagus untuk kesehatan ikan lele atau ikan gurame atau ikan mujair atau ikan-ikan yang lain. Nah, karena ini belut berarti ya bagus untuk kesehatan belut. Nah, kenapa kok bagus untuk kesehatan belut ketika dikasih water pump atau pompa air? Nah, yang pertama kita harus lihat fungsi utama ya, fungsi utama water pump itu sendiri. Yang pertama yang jelas karena dia pompa air, dia bisa mengalirkan air nih seperti ini. Nah, ini air mengalirnya. Ini jadi airnya ada arusnya, air mengalir. Water pump membantu mengalirkan air di kolam, akuarium atau ember, sehingga mencegah stagnasi air dan memastikan air tetap bersirkulasi. Artinya membuat di dalam ember atau kolam atau akuarium ya, airnya berputar atau bersirkulasi, tidak mandek atau tidak stagnasi. Itu artinya airnya mandek. Nah, yang kedua, selain mengalirkan air, itu ada meningkatkan oksigenasi. Nah, oksigen yang ada di dalam air itu akan meningkat ya seiring berjalannya waktu, seiring para hewan-hewan ikan, belut atau yang lain bernapas di dalam air ya, itu bisa meningkatkan kadar oksigen dalam air sehingga ikan, belut atau yang lain, udang misalnya, itu bisa bernapas dengan lebih baik. Yang ketiga, selain mengalirkan air dan meningkatkan oksigenasi, itu juga bisa mengurangi penumpukan karbon dioksida. Nah, hasil pernapasan hewan-hewan ya itu akan dikurangi oleh water pump ya, sehingga mencegah penurunan pH. pH itu keasaman. Jadi kalau semakin asam, ikan, belut, kemudian hewan-hewan yang ada dalam air itu jadi tidak bisa bernapas dengan lancar, tidak nyaman lah istilahnya itu ya, atau dalam bahasa kita ya sesak napas gitu. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah bisa mengurangi stres. Belut-belut atau ikan atau udang-udang yang lain bisa mengurangi stres ya, tidak stres. Karena apa? Karena itu disebabkan oleh perubahan suhu dan kualitas air. Jadi water pump ini bisa menjaga kestabilan dari suhu ya, suhu air dan juga kualitas air itu sendiri, yang keruh jadi agak bening ya, jadi nggak bening banget tapi ya agak lumayan bening. Nah, selain mengurangi stres, yang selanjutnya adalah mencegah penyakit nih. Water pump juga dapat mencegah penyakit, mengurangi penumpukan bakteri dan parasit di dalam air. Jadi semakin lama semakin air ini ketika tidak dialirkan atau tidak disaring, ini membuat kotor dan bisa menumbuhkan bakteri-bakteri jahat dan parasit jahat yang membuat ikan-ikan atau belut di dalam kolam, ember atau akuarium itu menjadi tidak sehat. Ini mengancam kelangsungan hidup. Yang jelas tadi itu ya, menjaga sirkulasi air, yang kedua meningkatkan oksigenasi, mengurangi penumpukan karbon dioksida, dan bisa mengurangi stres. Jadi ini kalau dibiarkan nggak diganti airnya bisa terjadi stres.
Kemudian kualitas air ini bisa mencegah penyakit ya, penyakit, kualitas air jadi lebih baik. Nah, yang tidak kalah penting ini membuat estetis, atau kalau ada gelembung-gelembung di dalam akuarium, airnya mengalir berputar, ikannya berenang ke sana kemari, ini membuat jadi lebih bagus, lebih hidup ya. Kita seperti melihat di sungai atau di aliran empang gitu ya, di sungai-sungai ada banyak ikan-ikan yang berenang-renang. Nah itu ya. Kemudian selain itu juga teman-teman juga harus pintar memilih water pump yang bagus ya. Oke. Water pump yang bagus itu seperti apa? Water pump yang bagus itu memiliki kapasitas yang sesuai dengan ukuran kolam, ukuran akuarium, ukuran ember. Jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, ada dua jenis juga water pump internal dan water pump eksternal. Ini yang ada di bawah air sama yang di luar air, tinggal pilih yang mana. Nah, terus juga yang tidak kalah penting adalah periksa kualitas dan harga ini ya. Kualitasnya itu perlu diuji coba dulu, kemudian harga. Pastikan harga itu sesuai dengan budget Anda ya, budget yang dimiliki. Jadi nggak usah dipaksakan jika belum punya budget yang memadai, kok beli water pump yang bagus. Misalnya water pump itu tidak menggunakan listrik tapi menggunakan panel tenaga surya, itu juga ada yang model yang seperti itu ya, tapi itu hanya nyalanya pada siang hari, kalau malam hari kok bisa. Nah jadi begitu ya teman-teman, diulangi dari awal bahwa penggunaan water pump itu atau pompa air di akuarium, di empang, di kolam atau di ember itu sangat penting untuk menjaga kualitas air dan kesehatan ikan, belut atau udang ya. Nah alasannya ada 5 ya, alasannya itu atau fungsi utamanya. Yang pertama, mengalirkan air supaya terjadi sirkulasi atau perputaran air biar belutnya atau ikannya bisa sehat ya, bisa menjaga kesehatan ya. Yang kedua itu meningkatkan oksigenasi, artinya oksigen yang sudah dihirup oleh ikan, oleh belut, oleh udang itu biar terbarukan lagi, biar diperbaharui lagi. Nah yang ketiga, karena tadi meningkatkan oksigenasi, pastinya mengurangi penumpukan karbon dioksida yang di dalam air ini perlu dikurangi supaya apa? Belut-belutnya atau ikannya tidak stres ya. Dengan water pump ini bisa, yang pertama tadi mengalirkan air, meningkatkan oksigenasi, mengurangi penumpukan karbon dioksida sehingga pH yang ada di dalam air itu bisa terjaga ya, enggak turun. Kalau turun nanti sifat airnya jadi asam. Kalau sudah asam ini wassalam, nanti ikannya bisa KO ya, belutnya bisa KO, nanti berakhir di penggorengan nanti malah. Nah tambahannya lagi, manfaat yang lain itu mengurangi stres ya, tadi sudah mengurangi stres, mencegah penyakit ya kan, karena air jikalau tidak diganti atau tidak disirkulasi dan disaring, maka akan terjadi penumpukan bakteri. Nah yang terakhir tadi ya udah ada 5, yang terakhir adalah meningkatkan kualitas air. Jadi kualitas air yang ada di dalam kolam atau di dalam akuarium, ember itu meningkat. Nah yang terakhir ini adalah membuat kolam atau akuarium atau ember menjadi lebih estetis, lebih indah, lebih enak dipandang mata, bisa memanjakan mata. Kenapa? Karena ada sirkulasi air atau perputaran air yang membuat kita itu betah menontonnya ya, kayak aliran sungai ya. Terus juga ikannya jadi betah berenang-renang ke sana kemari. Nah ini bagus untuk membuat
habitat yang ada di dalam kolam ini bisa hidup lebih lama. Jadi begitu teman-teman, semoga bermanfaat, bisa dijadikan sebagai tips atau perhatian ya, kenapa kok water pump itu sangat penting untuk kita gunakan di akuarium atau di ember atau di kolam. Begitu kira-kira. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment tentunya ya. Subscribe, like, share, and comment supaya akun Dunia Botani, channel Dunia Botani semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih sudah hadir dan sampai bertemu di video selanjutnya. Mantap.